Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Eben-Hazer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana, dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak nyaring itu di perkemahan orang Ibrani?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Bebaskanlah kami, ya Tuhan, demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur di pukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bangunlah, mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangkitlah, jangan membuat kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan dan himpitan yang menimpa kami?
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuan, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada Ekaristi hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Di dalam peristiwa penyembuhan ini, orang kusta terlebih dahulu yang minta untuk ditahirkan. Apa arti ditahirkan oleh Tuhan Yesus? Ditahirkan berarti bahwa disembuhkan dari penyakit fisiknya, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di dalam diri seseorang, dan terlebih-lebih ditahirkan juga berarti dibebaskan dari dosa-dosa, di mana penyakit kusta dianggap sebagai suatu kutukan bagi orang yang berdosa. Maka dengan demikian ditahirkan berarti bahwa orang dipulihkan secara jasmani maupun secara rohani. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan oleh orang kusta juga memberi inspirasi kepada kita semua. Barangkali kita pun juga adalah orang-orang yang banyak sekali memiliki kelemahan dan keterbatasan di dalam diri kita. Apakah kita juga mau datang kepada Yesus? Kita percaya dengan kuasa ilahinya bahwa Yesus memulihkan segala sesuatu. Apa yang tidak baik diubahnya menjadi yang baik, apa yang rapuh diubahnya menjadi kuat, apa yang terbatas diubahnya menjadi sempurna, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sebagaimana orang yang mengalami sakit kusta mau datang kepada Yesus, maka saya pun juga mengajak saudara-saudari yang terkasih, kita pun dengan keterbatasan kita mau datang kepada Yesus. Marilah kita mohon supaya lewat kuasa ilahinya Yesus mau menyembuhkan, memulihkan, mengangkat, serta membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, keterbatasan, kelemahan yang ada di dalam diri kita, supaya kita dari hari ke hari semakin bertumbuh dan berkembang iman kita akan Yesus Sang Guru sendiri.